أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, di sore hari ini kita dari Semansa bakal temenin kalian buat ngobrol santai edisi Ramadan. Jadi, perkenalkan, nama saya Doni Hafiz Widiananto dan teman saya Leticia Talia Mumtaz. Dan di sini kami bersama salah satu guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Klaten, yaitu Bapak Muhammad Kurniawan Syafi'i, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam. Selamat sore Pak Syafi'i. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak Syafi'i, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sebagaimana orang puasa, tentunya juga dalam kondisi ya sebagaimana orang berpuasa, tapi alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah ya Bapak ya. Nah, ini kan sudah menuju ke 27 hari ya Pak untuk puasanya. Nah, sekitar itu kan Pak. Nah, kita ini bakal ada beberapa pertanyaan nih Pak. Nah, pertama-tama saya mau tanya dulu Pak, terkait dengan nostalgia zaman dulu nih Pak, terkait dengan Ramadan. Oh, Nah, menurut Pak Syafi'i sendiri nih Pak, Ramadan waktu kecil tuh identiknya dengan apa sih Pak? Waktu kecil nih. berarti ini pengalaman saya nih ya. Iya, pengalaman Pak Syafi'i. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, langsung saja kalau terkait dengan nostalgia Ramadan di waktu kecil, dan tentunya ada banyak hal ya yang berkesan sebagaimana anak kecil pada umumnya. Karena saya juga lahir di desa, ya tentunya di masa itu ada hal yang bagi kami cukup berkesan, terutama ketika bulan Ramadan. Di antaranya ya, ketika ba'da subuh itu kami mempunyai tradisi yang sudah turun-temurun, jalan pagi gitu. Masih pakai sarung, terus nanti di jalan raya, bahkan mungkin ya juga nakal-nakalnya anak kecil ya, nyalakan petasan dan sebagainya. Itu kalau dari sisi
apa ya, kekanak-kanakan kami. Tapi kalau dari sisi untuk yang berahnya, yang bagi kami mungkin berkesan adalah momen di mana kami bisa semakin sering ke masjid ya. Karena kalau di hari-hari biasa kan mungkin mainnya juga mungkin di luar masjid, tapi kalau di Ramadan banyak mainnya itu di masjid. Meskipun juga masih tarafnya anak-anak, main-mainnya di masjid, banyak main-main gitu. Ya, betul lah, Pak. Kalau menurut Bapak itu dulu waktu kecil lebih menunggu puasanya atau lebarannya ya? Nah, iya nih Bapak. Lebarannya kan kita nunggu fitrah ya Bapak. Oh, ya. gitu. Nunggu fitrah nih Pak. Iya. Ya, tentunya kalau anak kecil ya pasti yang ditunggu momen lebarannya Ya, ya. betul. Sehingga setiap hari itu pasti menghitung hari, wis tok piro, dapat berapa, Iya, lebaran Pak. masih berapa hari. Nah, ya itu wajar lah anak kecil. Dulu juga seperti itu, yang ditunggu-tunggu lebarannya kapan dan gitu. Iya. Nah Bapak, nah kan pasti ada perubahan nih Pak dari Ramadan sekarang sama yang Ramadan dulu gitu Pak. Jadi kita itu ngerasa kenapa sih semakin kita dewasa tuh kayak Ramadan tuh semakin cepat. Terus kita juga kayak ngerasakan kayak loh kok makin kita dewasa makin gak ngerasa nih kita lapar dan dahaganya gitu Bapak. Menurut Pak Syafi'i sendiri kenapa? Oke. Tentunya kan dengan bertambahnya usia, kemudian juga pengalaman, itu akan mempengaruhi pola pikir kita ya. Karena dulu waktu kecil kita hanya mungkin sekedar melaksanakan perintah orang tua atau mungkin juga faktor lingkungan, kemudian kita ikut berpuasa sehingga terkadang belum muncul keikhlasan, maka terasa berat dan lama. Bahkan mungkin kalau hanya di rumah itu mungkin sering melihat jam, sering mundar-mandir untuk melihat jadwal, sehingga ada semacam kalimat yang mengatakan bahwa adzan favorit itu kalau di bulan Ramadan adalah adzan maghrib kan, yang ditunggu-tunggu kan. Iya, gitu betul, ya. Bapak. Jadi faktor itu ya, pengalaman itu sangat berpengaruh. Sehingga kalau orang sudah dewasa, kita sudah punya ilmunya, sudah tahu, ya terasa ringan, maka juga terasa cepat gitu ya. Beda dengan dulu ketika kita menjalankannya belum punya ilmunya, mungkin masih istilahnya karena perintah sehingga berat untuk melaksanakannya. Jadi terkait dengan pengalaman kita aja gitu ya Pak? Iya. Iya. Tentunya pengalaman dan yang jelas adalah ilmu. Kan kita sudah tahu sekarang bahwa kita itu diperintahkan puasa karena memang bagian dari sebagai konsekuensi kita sebagai orang yang beriman. Nah, maka ayat yang dibaca oleh Qori tadi kan ya itu di surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan sebagai dasar perintah bagi kita orang beriman untuk berpuasa. Nah, dulu waktu kecil kan mungkin kita hanya mendengar, itu kan sering diulang-ulang, mungkin oleh para penceramah, para ustadz, para mubalek, terutama di bulan Ramadan kan sering disampaikan. Namun kita tidak tahu ini maksudnya apa. Mungkin juga mendengar, kita juga baca artinya, tapi kan ya karena pemahaman waktu masih kecil kan tentunya masih polos dan sebagainya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, kita sudah belajar dan tahu, sehingga sadar bahwa kalau kita sebagai orang beriman berarti ada perintah untuk berpuasa dan tahu tujuannya, yaitu di surat Al-Baqarah sebenarnya sebagai agar menjadi la'allakum tattaqun, atau menjadi orang yang bertakwa. Kalau menurut Pak Syafi'i, apa makna bulan Ramadan yang dulu itu belum dipahami tapi menurut Bapak sekarang itu penting? Oke. Mungkin gini ya, dari sebenarnya kan Ramadan itu amal ibadahnya kan juga beragam ya, tidak hanya puasa saja. Cuman kan identiknya kan dengan puasa. Mungkin yang perlu karena dulu ketika kecil itu kalau Ramadan itu karena yang paling ditekankan adalah ibadah puasanya, sehingga orang itu sudah langsung dipikirkan itu berarti besok tidak bisa makan minum di siang hari kan gitu. Nah, maka agar nanti kita bisa menyadari bahwa ternyata perintah untuk melakukan amalan di bulan Ramadan tidak hanya berpuasa, ya kita harus menyadarinya bahwa ada amalan sholat yaitu qiyam Ramadan atau sholat tarawih, kemudian ada baca Al-Qur'annya, ada sedekah. Nah, itu harus semakin istilahnya kita harus semakin banyak untuk menggali ilmu tersebut, karena selama ini orang yang lebih tekankan hanya mungkin puasanya, apalagi ke anak-anak ya, sehingga anak itu merasa berat, besok berarti kalau siang hari tidak bisa jajan dan sebagainya, padahal ada ibadah lainnya yang mungkin sebenarnya juga menyenangkan. Termasuk dulu ketika saya masih kecil kan, ketika kita malam hari di masjid kan ada istilahnya kan tadarusan ya, harus itu ya. Itu kan juga
bagi kita juga menyenangkan karena kan bisa dalam tanda kutip bisa main-main di malam hari. Karena kan kalau keluar malam hari main itu kalau pas nggak di bulan Ramadan kan pasti oleh orang tua kan banyak dilarangnya kan. Wah, bengi-bengi ngopo dolanan gitu. Tapi kalau bulan Ramadan kan punya alasan. Oh, kita mau tadarus ya. Ya meskipun mungkin juga banyak mainnya juga di masjid ya, tapi setidaknya kan kita ada alasan untuk keluar di bulan Ramadan yaitu untuk tadarus Al-Qur'an. Sehingga akan selalu lebih menyenangkan lah dengan itu. Nah, Bapak, saya mau tanya nih terkait disiplin dan waktu. Gimana? Apakah menurut Pak Syafi'i itu Ramadan itu melatih terkait dengan manajemen waktu kita? Dan alasannya itu kenapa, Bapak? Oh, oke. Ya, jadi kalau kita membaca di ayat-ayat yang berisi perintah terkait dengan terutama puasa di bulan Ramadan, mulai dari ayat 183 sampai dengan 187, itu tidak hanya perintah puasa yang tentunya kalau perintah puasa itu nanti sifatnya itu menjadi istilahnya meningkatkan kita secara personal ya, individu. Karena kan di situ kan menjadi orang yang bertakwa. Namun di situ ada juga nanti yang melatih kita untuk beribadah sosial. Karena di situ nanti ada kita diperintahkan bayar fidyah bagi yang tidak berpuasa, kemudian diberi keringanan, nanti ada uzur, seperti orang yang sudah sepuh, sudah tua, kemudian sakit berat, itu kan mereka diperbolehkan tidak berpuasa tapi bayar fidyah. Nah, itu bentuk sosial kan, berbagi. Kemudian dari segi disiplin artinya profesional, yang itu juga disebutkan di ayat 186 187 ya kan, kita itu diperintahkan untuk menahan dari segala yang membatalkannya, termasuk makan dan minum, dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah, berarti kan kita harus taat dengan itu, harus disiplin. Meskipun makan dan minum itu halal, boleh. Namun ketika berpuasa, mulai dari subuh sampai dengan maghrib itu menjadi terlarang. Dan kita dilatih untuk taat dengan itu, berarti kan harus disiplin. Jadi meskipun makanan itu ada, meskipun itu mungkin punya kita, tapi karena itu adalah perintah, ya kita taati perintah itu. Nah, itu sebagai bentuk melatih kita untuk disiplin. Sehingga meskipun itu halal, meskipun itu boleh, namun begitu kita puasa menjadi tidak boleh. Baru boleh dimakan adalah nanti ketika sudah maghrib. Nah, itu sebagai salah satu contoh bentuk melatih disiplin kepada kita. Nah, tadi kan terkait dengan disiplinnya Bapak. Kalau terkait dengan manajemen waktu Ramadan itu apakah memang melatih kita untuk manajemen waktu, Pak? Oke. Ya, tentunya dari setiap perintah Allah yang diperintahkan kepada kita, umat manusia ini, pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Termasuk dari segi untuk manajemen waktu, terutama di bulan Ramadan ya. Sebagai contoh. Di luar Ramadan kita mungkin jarang ya melihat jadwal atau waktu sholat. Ya, itu perlu kita akui ya, jarang lah kita. Tapi begitu main Ramadan kan kita sering ya melihat, meskipun mungkin yang dilihat paling hanya untuk waktu subuh dan waktu maghrib ya, tapi setidaknya kita ada perubahan. Nah, itu sudah melatih. Kemudian kita bisa istilahnya membuat planning. Oh, nanti ketika saya mungkin ada kegiatan jam sekian, nanti kita sesuaikan dengan waktu maghrib. Nah, contoh mungkin bagi teman-teman kalian sekarang kan mungkin mengadakan istilahnya kan buka bersama bukber, atau ada yang ngabuburit dan sebagainya. Nah, mereka buat acaranya kan juga nanti istilahnya diperhitungkan nanti kira-kira sekian menit yang nanti acaranya itu mendekati dengan maghrib. Sekalian nanti diadakan untuk buka bersama. Ini sebagai contoh pengelolaan waktu. Kalau di luar Ramadan kan mungkin kita asal saja, misal buat acara mungkin siang hari atau mungkin pagi hari, terkadang bahkan waktunya molor kan gitu. Tapi kan di bulan Ramadan kita dilatih setidaknya disiplin. Oh, biar molor enggak nerunjang atau menabrak dengan waktu maghrib, maka kemudian dimulai sejak awal. Itu contoh bahwa di bulan Ramadan kita itu dilatih untuk disiplin waktu. Okay. Menurut Bapak, kenapa di bulan Ramadan ini menahan lisan itu lebih sulit daripada kita menahan lapar? Oke. Jadi gini ya, sebenarnya kita itu beribadah itu kan ada ibadah yang sifatnya fisik ya, artinya yang fisik kita melibatkan, yang artinya kita itu bisa terukur, bisa kelihatan. Ada juga ibadah yang sifatnya itu dari hati, yang itu tidak kelihatan, tapi justru itu penting, bahkan penentu. Nah, lisan itu memang bisa terukur ya, kelihatan. Namun itu kan lahir dari
hati. Maka setiap yang keluar dari lisan itu kan mencerminkan isi hati. Maka ketika kita mungkin punya teman kok omongannya kasar atau bahkan sering mengeluarkan umpatan-umpatan, nah itu mungkin dalam hatinya ada penyakit. Sehingga kalau di bulan puasa ada orang yang dia itu mungkin secara fisik dia berpuasa dari makan dan tidak minum. Tapi dari segi lisannya, karena hatinya itu masih berpenyakit, tidak dijaga, nah dia tidak bisa menahan itu. Sehingga dia ya mungkin berat untuk menahan agar lisannya itu tidak ghibah atau gosip. Dari mengumpat, mungkin dia karena terbiasa, bahkan latah jadi langsung ketika melakukan sesuatu itu yang keluar kebun binatang misalnya. Nah itu kan sehingga memang artinya kita jangan hanya mempuasakan secara fisik, namun juga hati itu penting. Nah, ini kan juga dari beberapa pertanyaan teman-teman ya Pak, terkait dengan tadi menahan lisan. Dimana kan pasti kan anak muda zaman sekarang tuh sering banget ya Pak yang namanya seperti keceplosan kalau ngomong, terutama tadi ya Pak yang keluar kebun binatang. Nah itu. Nah di bulan puasa Ramadan ini kan pastinya kita harus mensucikan juga terkait dengan lisan kita Pak. Jadi bagaimana caranya kita untuk menahan agar lisan kita tidak ghibah, tidak berkata kasar dan lain sebagainya Pak. Dan apakah itu membatalkan puasa? Jadi tadi ya yang pertama jelas karena itu kan kondisi hati, berarti kita harus awal itu membersihkan hati kita. Maka dulu sebelum Ramadan itu kalau di masyarakat kita ada tradisi padusan ya. Sebenarnya yang dimaksud padusan itu tidak hanya sekedar adus atau mandi fisik, tapi lebih kepada penyucian jiwa kita, termasuk hati kan dibersihkan dulu. Nah kemudian tentunya di bulan Ramadan ini agar kita juga tidak keceplosan atau latah mengeluarkan kata-kata kotor, ya sebisa mungkin kita milih lingkungan itu yang dalam tanda kutip kondusif ya, lingkungan pertemanan kita lah. Kalau kita seawal tahu bahwa kalau saya bergaul dengan si A itu saya nanti mudah mengumpat, ya maka ya kita berusaha sejak di bulan Ramadan ini setidaknya sementara waktu atau mengurangi lah, jangan sampai nanti bergaul dengan teman-teman yang sekiranya mereka itu mudah memancing kita untuk mengeluarkan kata-kata kotor. Jadi memilih lingkungan itu juga penting di bulan Ramadan. Artinya bisa kita antisipasi seawal. Kemudian kalau dari segi membatalkan atau tidak, untuk perlu kita pahami ya bahwa ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau dari segi puasanya mungkin sah, karena yang membatalkan puasa itu kan makan dan minum yang disengaja, muntah yang disengaja. Nah, artinya kalau dia itu tidak makan dan minum yang disengaja, tidak muntah yang disengaja atau hal yang lainnya, itu masih sah puasanya. Namun bisa jadi dia kehilangan pahala dari puasanya. Dengan kata lain, ya ada yang mengistilahkan gabuk, tidak ada isinya. Jadi dia hanya dapat lapar dan hausnya. Jadi secara langsung dari lisannya yang tidak terjaga itu tidak membatalkan, tapi menghilangkan pahala puasanya. Ya sama saja kan rugi kan. Ginilah gambarannya. Kita bawa ember atau wadah yang berisi air. Namun kemudian dari wadah atau ember itu kita lubangi, meskipun kecil. Misal kita bawa dari dalam radius mungkin hanya 5 meter gitulah. Semakin banyak lubang, akan semakin besar potensi kebocoran itu. Sehingga ketika kita bawa sampai tujuan mungkin sudah habis, tinggal wadahnya saja. Nah seperti itu kita kalau tidak bisa menjaga lisan. Dari pagi sampai sore mungkin kita berpuasa bawa wadahnya, tapi ternyata tidak ada isinya, kosong, akan sia-sia, rugi kan gitu. Maka ya sebisa mungkin kita menjaga lisan. Artinya jangan sampai kita malah membuat kebocoran itu nanti. Itu. Kalau dari itu semua kan di bulan Ramadan ini juga perlu adanya perubahan ya Pak. Menurut Bapak itu lebih baik perubahannya itu kecil tapi konsisten, atau perubahannya itu besar tapi cuman bertahan sebentar aja? Oke. Kalau itu saya hanya juga mengutip dari salah satu penceramah. Setidaknya menggunakan rumus 3M. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini. Itu perubahannya. Jadi kalau kita menunggu dari hal yang besar kan kita terkadang hanya terpaku dengan angan, wah besok kalau sudah sekian-sekian, tapi tidak ada perubahan. Maka mulai dari sekarang. Kemudian mulai dari diri sendiri. Jangan menunggu orang lain, diri sendiri dulu. Itu insya Allah akan momentum perubahan itu
Kan ada. Coba kalau kita hanya menunggu sudah banyak, menunggu sudah besar, menunggu orang lain, tidak ada lagi nanti momennya. Terutama di bulan Ramadan ini ya. Maka kalau kita melihat beberapa saudara kita yang mungkin di bulan Ramadan, namun mereka masih perilakunya sama-sama saja, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, terus kita jadi bertanya, mau perubahan itu mau di bulan apa? Sedangkan di bulan Ramadan saja tidak berubah, harus dengan bulan apa lagi kan gitu, gitu. Sebab Ramadan kan sudah menjadi puncaknya, saya artinya kan momentum yang tepat. Terus mau kapan lagi untuk berubah kan gitu? Ya, sehingga Ramadan ini adalah saat yang tepat untuk momentum untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Terus kalau tadi yang ditanyakan, memang ada gini ya, yang sebenarnya Rasul. Ketika kita melakukan amalan, meskipun kecil atau sedikit, tetapi konsisten, continue, istiqomah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang amalan itu langsung besar, jumlahnya banyak, namun hanya musiman. Nah, maka saya juga berharap kepada kalian semuanya bahwa untuk melakukan suatu amalan bisa dimulai dari sekarang, dari diri sendiri, dari hal yang kecil, namun konsisten, continue, dijaga terus. Jangan sampai hanya mungkin di Ramadan ini di awal-awal dulu langsung melakukan gebrakan, amalannya luar biasa. Mungkin ngaji langsung 1 juz, sholat langsung sekian rakaat, sedekah langsung sekian rupiah. Namun hanya sekali dan itu musiman, nah itu malah kurang baik. Nah, jadi sekali lagi mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai dari saat ini juga untuk Nah, Bapak, jadi kan sedang banyak beredar ya Bapak, pasti di bulan Ramadan ini yang namanya konten media sosial, terutama ada satu kata yang lagi tren di kalangan remaja nih Bapak, apa itu? yaitu kata mokel. Oh, Iya, betul Bapak. Nah, mokel. Yeah. bagaimana cara remaja ini Pak menjaga konsistensi di tengah distraksi media sosial agar tidak terpengaruh gitu Pak dengan media sosial, terutama kata-kata tadi Pak? Yeah. Ya, itu sebenarnya istilah ya atau ungkapan gitu kan. Sebenarnya kan memang kalau untuk prakteknya saya rasa dari dulu juga ada ya. Zaman saya juga ada. Jadi dari pagi dari rumah sudah sahur, nanti di sekolah malah makan, istilahnya kan mokel. Ya, maka jangan mudah terpengaruh dengan ajakan, provokasi termasuk dari media sosial. Apapun itu. Maka sejak awal niatkan bahwa kita itu berpuasa meskipun nanti di sekolah atau bahkan mungkin di media, di grup-grup itu ada ajakan untuk mokel, ya jangan sampai mudah terpengaruh. Maka tadi penting untuk memilih lingkungan. Baik, terima kasih Pak Syafi'i atas materi yang telah diberikan. Semoga dengan podcast ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Baik, sekian teman-teman dan terima kasih telah menonton podcast edisi Ramadan 2026. SMA Negeri 1 Klaten, Membangun prestasi, menebar inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.